Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 8. Kali ini kita akan bersama-sama belajar dampak hidup beriman dan berpengharapan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kalian mempelajari tema dampak hidup beriman dan berpengharapan, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan. 2. Menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutan dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasan memilih tokoh tersebut. Dan yang ketiga, memperbandingkan mengenai wujud beriman dan berpengharapan menurut Alkitab dengan praktik kehidupan kalian sehari-hari. Sebagai orang beriman, tidak hanya cukup memberi diri dibaptis ataupun hanya melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Tetapi lebih dari itu, iman yang kita miliki harus diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Iman tidak lepas dari pengharapan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Jadi, wujud orang beriman harus nampak melalui sikapnya yang mengasihi Allah dan sesama. Yakobus 2 ayat 14-17 mengatakan demikian. Iman harus diwujudkan dalam seluruh sikap hidup, bukan hanya melalui baptisan, penuguhan sidi, dan ibadah formal saja, melainkan seluruh sikap hidup kita sehari-hari. Apakah makna iman dan pengharapan bagi orang percaya? Ketika seseorang menyatakan diri saya beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, artinya 1. Percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya. Dan yang ketiga, taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga poin tersebut. Apa makna percaya pada janji Allah? Ketika seseorang Kristen membangun imannya berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, dan janji itu dipenuhi dalam karya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pembentukan umat Allah yang dimulai dengan panggilan Abraham, di mana Abraham menerima janji Allah dan ia percaya kepada janjinya. Abraham dan keturunannya percaya kepada janji Allah, dan Allah selalu menepati janji yang diucapkannya. Meskipun manusia seringkali meninggalkan Allah dan berkhianat padanya, namun Allah tetap setia. Ia selalu mencari dan menemukan kembali manusia dan menyelamatkannya. Maka dari itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita terus percaya kepada janji Allah, memegang janji Allah, dan membangun iman kita berdasarkan janji tersebut, bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah, dan Allah akan senantiasa terus mengiring langkah hidup kita. Meskipun kadang kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kita, terus berada dan kembali ke jalurnya Tuhan. Makna yang kedua, ketika seseorang menyatakan diri beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, maka ia memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya.
Orang beriman dapat bergaul dengan Allah jika memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Caranya bagaimana? Melalui berdoa, membaca Alkitab secara teratur. Milikilah saat-saat teduh pribadi dalam setiap hari. Setiap saat ambil waktu untuk kita berdoa, untuk kita membaca Alkitab. Apakah itu setelah bangun tidur, apakah itu sebelum tidur, kembali lagi ke kita bagaimana kita bisa menyediakan satu waktu untuk kita bisa benar-benar mencari kehendak Tuhan melalui doa dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, seseorang yang menyatakan diri saya percaya, saya beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, maka ia akan taat pada kehendaknya dan menyerahkan hidupnya dalam kedaulatan Allah. Seseorang yang menyerahkan hidup dalam kedaulatan Allah artinya manusia tidak berkuasa atas hidupnya. Allah lah yang berkuasa atas hidupnya. Allah lah yang memerintah dalam hidupnya. Jadi, bukan hidup terserah saya, bukan hidup menurut saya, bukan hidup semaunya saya, melainkan menyerahkan hidup dan hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup seturut apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Manusia tidak hidup menurut apa yang dikehendakinya, melainkan menurut apa yang Allah kehendaki. Ketika seseorang hidup seturut kehendak Allah, seperti yang difirmankan dalam Alkitab, maka hidupnya akan menghasilkan buah yang kita kenal dalam Galatia 5 ayat 22-23a dengan sebutan buah roh. Di mana ada Dia, di situ ada kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. 9 buah roh menjadi ciri khas karakter seseorang yang menyatakan diri percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita review sejenak apa kata Alkitab mengenai iman. Menurut Ibrani 11 ayat 1, orang beriman tidak membutuhkan bukti secara fisik atas apa yang ia percayai. Namun, melalui kesaksian para nabi dan rasul dalam Alkitab, mereka pun percaya. Artinya apa? Ketika kita menyatakan diri saya percaya Tuhan, saya beriman Tuhan, kita tidak perlu melihat secara kasat mata, oh ini buktinya, ini fisiknya, tapi kita percaya seperti apa yang sudah disaksikan oleh para nabi ataupun rasul yang tertulis di dalam Alkitab. Iman merupakan dasar bagi kehidupan kita. Dengan menyatakan diri beriman, artinya kita percaya, yakin teguh. Ketika kita imani janji Allah, seringkali muncul godaan untuk meragukannya. Dalam keadaan demikian, kita perlu melawan rasa ragu dan semakin memperteguh keyakinan kita bahwa Allah setia pada janjinya. Caranya gimana supaya kita tidak goyah? Dengar firman. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan mengungkapkan kehendaknya. Hanya dengan mengetahui kehendak Tuhan, kita dapat mempercayainya. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Baca firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Setelah kita membacanya, kita tahu kita bisa menerapkan firman itu. Sehingga iman kita menjadi bertumbuh. Iman bertumbuh makin kuat ketika dipupuk dan diterapkan. Dengan hati yang percaya. Roma 10 ayat 10. Iman tidak berfungsi dalam pikiran, tapi dalam hati. Hati kita yang menggerakkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan.
tidak ragu-ragu. Markus 11 ayat 23. Tuhan ingin orang percaya jangan merasa ragu akan janji dan kuasa-Nya. Salah satu dampak dari beriman adalah tidak ada keraguan atas kuasa Allah dan terhadap janji-Nya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang kuat, iman sebagai dasar hidup kita, percaya dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu, hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, dengar firman dan lakukan firman dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab menerapkan imannya dalam kehidupannya. Ada yang gagal, ada yang ragu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Kita akan perhatikan contoh kemenangan sebagai hasil dari iman dan kegagalan sebagai hasil dari keraguan. Lihat Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Ketika Yosua dan Kaleb menduduki tanah perjanjian, oleh karena iman mereka bisa berhasil masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan sebagian besar orang sezaman mereka mati di padang gurun oleh karena keraguan terhadap Allah. Jadi, Yosua dan Kaleb menang berhasil masuk tanah Kanaan karena iman mereka. Sedangkan orang-orang yang mati di padang gurun itu karena mereka ragu, tidak percaya terhadap Allah. Banyak orang menerima mukjizat kesembuhan melalui pelayanan Kristus. Sedangkan orang-orang sakit di tempat asal Yesus yaitu Nazaret tidak sembuh karena tidak percaya. Jadi, iman menghasilkan kesembuhan. Dan yang ragu-ragu dan tidak percaya, hasilnya tidak sembuh. Lihat Markus 6 ayat 5 sampai 6. Murid-murid Yesus mendapat pasokan kebutuhan ketika mereka pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil. Mereka pernah gagal juga mengusir roh jahat karena tidak yakin. Bisa dibandingkan dalam Lukas 22 ayat 35 dan Matius 17 ayat 19 sampai 20. Artinya apa? Dari contoh-contoh tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa kemenangan merupakan hasil dari iman dan kegagalan merupakan hasil dari keraguan atas iman. Mau pilih yang mana? Beriman sungguh-sungguh atau ragu-ragu? Dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya, yaitu tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan, setia, taat, sanggup bersukacita dalam kesesakan, sanggup bertahan dalam penderitaan, berani bersaksi, percaya segala sesuatu, memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko, tidak mengenal putus asa, dan berpegang teguh pada janji Allah. Seorang yang hidupnya beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, maka ia akan mengandalkan Tuhan dalam setiap laku hidupnya. Seperti kata Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Orang yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, maka dalam hidupnya ia akan terus menanti-nantikan Tuhan dan mendapatkan kekuatan baru. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31, demikian bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Orang yang berharap kepada Tuhan, maka ia tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, memperoleh berkat-berkat-Nya, memperoleh pertolongannya, memperoleh pembebasan Allah, memiliki jaminan hidup kekal, memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, dan akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Maka dari itu, sudah selayaknya kita menerapkan iman harapan kita dalam tindakan nyata. Ingat, kasih dalam tindakan adalah kasih yang sesungguhnya. Mari kita belajar hidup meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Di antaranya yaitu Sadrah, Meshach, dan Abednego yang tertulis dalam kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Silakan nanti anak-anak membaca kisah ini, kemudian kalian bisa memetik teladan apa yang bisa kita ambil dari pengalaman iman dan pengharapan Sadrah, Meshach, Abednego kepada Tuhan. Iman yang teguh, berani bersaksi, taat pada Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, dan Tuhan menolong umatnya yang setia, dilindungi dari dapur api. Sadrah, Meshach, Abednego adalah 3 orang pemuda yang hidupnya taat, memegang teguh imannya kepada Tuhan. Meskipun pada waktu itu, Raja memerintahkan untuk seluruh orang, semua umat, semua rakyat menyembahnya, tetapi Sadrah, Meshach, Abednego tidak melakukannya. Sadrah, Meshach, dan Abednego tetap setia dan taat, berpegang teguh kepada iman percayanya kepada Tuhan. Meskipun dia harus diperhadapkan kepada dapur api yang menyala-nyala, tetapi Sadrah, Meshach, dan Abednego tidaklah gentar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan sudah selayaknya kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan, tapi kita percaya pada janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap beriman teguh, tetap taat, hidup di jalan Tuhan. Teladan hidup beriman dan berpengharapan dapat kita pelajari juga dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Kata pencobaan dalam teks tersebut menggunakan bahasa asli Alkitab yaitu peirasmosmi yang memiliki 2 arti. Pertama, penderitaan yang datang dari luar diri seseorang. Masalah, cobaan, penderitaan bisa juga datang dari luar diri kita. Misalnya, seorang yang sudah sangat berhati-hati dalam berkendaraan menggunakan surat-surat yang lengkap dan taat lalu lintas, tiba-tiba mengalami kecelakaan karena tindakan orang lain yang sembarangan, yang sembrono, dan juga tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi, penderitaan yang muncul di sini bisa datang dari luar diri seseorang. Yang kedua, dorongan batiniah untuk melakukan sesuatu yang jahat. Kata peirasmos menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Bahwa orang percaya harus menghadapi semuanya ini dengan sukacita. Karena berbagai pencobaan merupakan ujian iman. Dalam ujian iman, ketabahan, kesabaran, ketekunan diasah membentuk kepercayaan dan pengharapan menuju pendewasaan iman.
Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Yang perlu kita ingat bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan kesulitan di dalam hidup ini merupakan pertanda Allah telah meninggalkan kita. Sebaliknya, kesulitan dan pencobaan membuat orang percaya semakin dekat kepada Allah. Jadi, jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan hidup, pencobaan, tantangan, hambatan, menjadi keharusan dan sudah selayaknya kita semakin dekat kepada Tuhan. Iman dan percaya kita serta hidup kita yang berpengharapan kepada Tuhan akan membuahkan ketekunan iman. Kematangan mencerminkan kedewasaan iman, dan kedewasaan iman menunjukkan hubungan yang baik dengan Allah, di mana manusia menggantungkan hidupnya kepada Allah yang diimaninya. Manusia dapat memohon kepada Allah sumber segala hikmat untuk menganugerahkan kepadanya hikmat. Kita memohon dengan keyakinan penuh akan pemenuhan janji Allah. Orang Kristen diminta untuk bersukacita di dalam pencobaan, bukan karena ada pencobaan. Mari kita lihat, pada masa awal gereja, diperlukan ajaran semacam ini, sebab gereja sedang dilanda berbagai gelombang penganiayaan. Buah dari penganiayaan ialah ketekunan iman. Ketekunan merupakan sebuah proses yang berlanjut terus di dalam kehidupan orang Kristen dengan sasaran mencapai tingkat kesempurnaan atau kedewasaan iman. Yakobus melukiskan orang yang bimbang sebagai gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang semacam itu tidak mungkin memperoleh sesuatu dari Allah. Orang semacam itu adalah orang yang mendua hati, yaitu orang yang kesetiaannya bercabang. Orang semacam itu menyimpan keraguan mental mengenai doa itu sendiri, maupun mengenai permohonannya kepada Allah. Maka dari itu, mari terus menjaga ketekunan iman kita, meskipun dalam kondisi yang sulit, tetapi kita tetap bertekun di dalam iman, tetap setia berdoa, tetap setia membaca Alkitab, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Silakan anak-anak membuka Yakobus 2 ayat 14-17, silakan dibaca. Dari Yakobus 2 ayat 14-17, kita bisa belajar bahwa iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup dan tidak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga mendorong ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa ketaatan adalah aspek yang penting dari iman. Iman yang sejati harus aktif dan tekun sehingga membentuk keberadaan kita. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dan yang ketiga, kita bisa belajar bahwa iman yang menyelamatkan ialah iman yang bekerja oleh kasih. Kasih karunia Allah di dalam Roh Kuduslah yang memungkinkan orang percaya menanggapi kasih Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kalian bisa bandingkan dan lihat Roma 1 ayat 17. Jikalau kita berhenti menanggapi kasih karunia Allah dan pimpinan Roh, maka iman kita akan mati. Berikutnya, silakan anak-anak membaca 1 Petrus 1 ayat 21. Apa maknanya? 1 Petrus 1 ayat 21 menjelaskan buat kita semua bahwa Kristus adalah jembatan bagi umat manusia untuk datang kepada Allah dan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kristus Yesus yang telah berkorban bagi manusia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di dalam kemuliaan sebagai Raja yang akan datang kembali
untuk menghakimi manusia dan seluruh isi dunia. Berdasarkan kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus, itulah iman kita yang terarah kepadanya. Tindakan Allah menyelamatkan manusia merupakan pemenuhan janjinya bagi umatnya, dan penderitaan Kristus merupakan rencana Allah yang harus dijalankan demi penebusan dosa manusia. Jadi, dasar iman kita adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian bisa mengerjakan tugas di akhir pembelajaran kali ini dengan menuliskan pengalamanmu mengenai hidup beriman dan berpengharapan berdasarkan kenyataan pengalaman imanmu. Tuliskan mengenai tokoh Alkitab yang menjadi panutanmu dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasan memilih tokoh tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Meskipun kita menghadapi kesulitan, tantangan hidup, penderitaan, dan lain sebagainya yang kadang dapat menggoyahkan iman kita, tapi kita mau belajar taat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Tuhan memberkati anak-anak semua. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.